السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله العظيم. Hadratul Muhtaramin, para alim, para ulama, Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, kembali kita memperbarui rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada subuh Senin penuh berkah ini kita dapat kembali bermujaha, bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita sama-sama bisa hadir memenuhi panggilan Allah, melaksanakan salat subuh secara berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi petunjuk, hidayah dan inayah yang kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat mensempurnakan istiqamah menunaikan perintah Allah, sehingga kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang pandai bersyukur dan selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang maha sebelum berbahagia, karena kita sudah memasuki dalam pertengahan bulan Zulkaidah, bulan yang dilalaikan banyak manusia, yang mana bulan Zulkaidah ini diabadikan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa bulan Zulkaidah adalah salah satu bulan yang diharamkan, yang pertama kali di antara bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di dalam bulan yang haram, setiap menemui berada di bulan yang haram, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim. Karena Imam Qatadah rahmatullahi alaih di dalam tafsir beliau mengatakan, la yuzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim terhadap diri kalian di dalam 4 bulan tersebut. Mana 4 bulan yang diharamkan atau yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahil isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arbatun hurum zalikad dinul qayyim wala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan menurut hitungan Allah adalah 12 bulan yang telah ditetapkan olehnya ketika Allah menciptakan langit dan bumi
dan ada 4 bulan yang dimuliakan. Mana 4 bulan itu yang dimuliakan? Yaitu yang pertama Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, kemudian bulan Rajab. 3 bulan yang berturut-turut, kemudian berpisah satu, yaitu bulan Rajab. Maka selama kita berada di bulan 4 yang bulan ini, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat zalim, baik berbuat zalim terhadap diri sendiri, apalagi menzolimi orang lain dan menzolimi makhluk-makhluk Allah yang lain. Maka dalam peristiwa di bulan Zulkaidah ini banyak sekali peristiwa yang terjadi. Tidak hanya Allah melipat gandakan pahala kepada hambanya, dan juga Allah melipat gandakan dosa yang diperbuat oleh hambanya. Maka kita harus memperhatikan dan selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan berbuat amal, terutama amal-amal sunnah di bulan haram ini atau bulan Zulkaidah ini. Mana peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Zulkaidah ini? Yang pertama adalah Allah berjanji menyempurnakan, menurunkan kitab Taurat yang akan Allah sempurnakan kepada Nabi Musa alaihissalam kitab Tauratnya selama 30 hari dan ditambah 10 hari. Ternyata yang 30 hari ini yaitu di bulan Zulkaidah ini, dan ditambah 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Maka Allah sempurnakan penurunan kitab Tauratnya kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu terjadi di bulan Zulkaidah ini. Yang kedua adalah peristiwa yang terjadi di bulan Zulkaidah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan anak paman beliau yang bernama Zainab radhiyallahu anha. Di tahun yang kelima, itu pun terjadi di bulan Zulkaidah ini, Rasulullah menikah dengan Zainab radhiyallahu anha. Kemudian peristiwa yang ketiga yang terjadi di bulan Zulkaidah ini adalah peristiwa terjadinya perang Bani Quraizah, yaitu di tahun yang ke-6. Di tahun yang ke-6 itu terjadi juga di bulan Zulkaidah ini. Kemudian yang berikutnya adalah peristiwa yang terjadi di bulan Zulkaidah ini adalah terjadinya yaitu perdamaian, ya, yaitu perdamaian Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, yaitu di tahun ke-6 Hijriah yang terjadi juga di bulan Zulkaidah ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala meresmikan dan menyetujui, memberikan kemenangan kepada umat muslim pada waktu itu, sehingga Allah merestui dan meridhai perjanjian Hudaybiyah ini, sehingga Allah abadikan dalam surah Al-Fat ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim, Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya aku benar-benar merestui dan menyetujui perdamaianmu yang nyata. Jadi itulah peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Zulkaidah ini. Maka oleh sebab itu, dengan kita berada di bulan Muharram atau di bulan haram, di bulan yang mulia ini, maka kita disunnahkan untuk selalu menjaga keimanan kita. Jangan sampai kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala,
Kenapa? Karena selama kita berada di bulan yang haram ini, kita dosa-dosa kita dibesarkan atau dilipat gandakan oleh Allah. Kemudian apabila kita beramal beribadah kepada Allah, itu pahala juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat termasuk orang-orang yang mengagungkan dan memuliakan bulan-bulan yang haram dengan mengisi meningkatkan amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nantinya termasuk orang-orang yang mendapat kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah menjanjikan kemenangan kepada umat-umat muslim yang beriman kepadanya, yaitu Allah akan janjikan yaitu keridhaannya, dan Allah berikan janjinya surganya kepada kita semuanya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat kita amalkan dan kita sampaikan dalam kehidupan kita, dan mohon maaf atas kekurangannya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ma fi lakum tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.